Tolonglah ayah. Carl benar-benar butuh. Bisakah beri dia $50.000? Aku nggak akan buang sesen pun untuk sampah ini. Kau duduk menganggur sementara kami yang bayar tagihan. Dan sekarang kau mau kami buang uang untuk pacarmu yang gak berguna itu? Dia bukan orang sembarangan. Dia putra tunggalnya Alice Peterson. Alice Peterson? CEO dari grup Peterson? Iya, aku... Sumpah, dia akan buat uang kalian berkembang. Kalau begitu biar Alice Peterson danai sendiri bisnis putranya. Maaf, aku memberimu kabar buruk, Carl. Hai, aku belum pernah melihatmu, apa? Tuan Peterson sedang menunggumu. Tunggu, ini bukan ke kamarnya, Carl. Nona, Apa kau yakin ini... Berlutut. Apa? Kau dengar aku. Berlutut. Aku nggak mengerti. Apa kau nakal hari ini, Pus? Kau tahu anak nakal akan dihukum? Aku nggak tahu apa yang kau bicarakan. Memang itulah yang dikatakan anak nakal. Nggak kusangka mereka kirim orang semuda ini. Berapa umurmu? 21. Bagus. Dan kau sedang cari gara-gara hari ini. Enggak. Jawabanmu salah, Pus. Harusnya iya, Master. Saatnya kau dihukum. Tunggu. Oke, tahan dulu. Carl, tolong. Carl, bagaimana kau kenal putraku? Carl pacarku. Sial. Aku pikir kau orang yang kusewa. Boleh aku ambilkan air untukmu, Nona? Olivia. Dan ya, air boleh. Maaf kita bertemu seperti ini. Aku Alice. Ayahnya Carl. Carl kadang membicarakanmu. Astaga, maafkan aku, maaf. Kau boleh mencobanya? Kalau mau. Oh, kau punya hobi yang unik, Tuan Peterson.
Tapi aku harus cari Carl. Aku nggak akan bilang-bilang. Dia di sayap timur. Kamar terakhir di kiri. Terima kasih atas airnya, Tuan Peterson. Santai saja, Olivia. Dan sekedar saran. Putraku Carl sedikit playboy. Lebih baik denganku saja. Maria, Iya, Tuan. kau kupecat. Apa? Tapi Pergilah. Apa-apaan kau ini? Kau pantas jadi ayahnya. Berlutut. Kenapa aku bayangkan ayahnya Carl seperti ini? Hentikan. Carl? 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 Kau berselingkuh dengan kakak tiriku? Sayang, enggak. Begini, ini bukan seperti yang terlihat. kau tahu ini salahmu sendiri, tahu? Apa? Kau nggak pernah mau dia menyentuhmu. Bilang mau menunggu sampai menikah? Sudahlah Bethany, kita nggak perlu seperti ini. Carl itu pria, dan dia punya kebutuhan. Aku hanya gantikan peranmu menjaga pacarmu, Dick. Apa kau putus denganku? Enggak, sayang, tentu saja enggak. Bukan itu yang kau desakan padaku di ranjang, Carl? Tutup mulutmu, Bethany. Kita putus. Apa? Iya, Apa kau serius? ini nggak bisa lagi. Bisa-bisanya kau bilang begitu pada Olivia. Pedulimu? Maksudku Jenny, teganya dia begitu kepadaku. Aku turut menyesal, Liv. Aku tahu Carl memang brengsek, sudah kuduga. Olivia, kau tersesat? Ya, bagaimanapun juga aku pikir aku dan Carl gak akan kembali bersama lagi. Sudah kubilang Olivia, Carl bukanlah pria yang baik. Ya, kau ayahnya, jadi itu pasti menurun darimu. Apa katamu? Gak ada. Olivia, aku bukan seperti putraku. Tapi andai aku jadi dia, aku akan memperlakukanmu seperti seharusnya. Dan seperti apa seharusnya? Ya, pertama-tama akan kubawa kau ke kamar bermainku. Lalu apa? Lalu
Alice. Pertama kali kau ke sana, aku akan beri kau air minum. Apa? Menurutmu apa yang akan kulakukan? Apa yang barusan kau lamunkan? Olivia! Olivia! Ciumlah aku. Jangan gunakan diriku untuk balas dendam mantan pacarmu. Sayang, bisa kita bicara? Gak ada yang perlu kita bicarakan. Astaga, sudah kuduga Carl memang brengsek. Liv, aku turut menyesal. Santai saja. Aku senang kau datang kemari. Ya, tentu saja. Kau tahu, coba lihat ini. Rekan kerja tampan. Bagaimana? Enggak lah, jangan dulu. Sungguh kau nggak mau? Oke. Astaga. Tunggu, ada apa-apa? Aku dapat panggilan wawancara di Epimedia. Apa kau? Tunggu, perusahaan media terbesar di negara bagian. Iya. Nona Richardson? Silakan lewat sini. Alice, ayolah. Kau harus menerimaku lagi. Oh, sial. Aku harus angkat telepon ini. CEO menunggumu di kantornya. Langsung saja masuk. Enggak masalah. Holly, kita sudah putus. Kau harus pergi. Aku ada wawancara 2 menit lagi. Tolong pergi saja. Kau nggak bisa menyuruhku pergi. Holly, apa? Aku mohon, hentikan. Pergilah saja. Hai, aku Ali. Ini bukan waktu yang tepat. Aku bisa... Apa dia mainan barumu? Apa? Ini sebabnya kau memutuskan aku. Kau temukan yang baru dan muda yang bisa kau permainkan. Iya. Dia submisifku yang baru. Apa? Sudah kuduga. Kau anggap dirimu seksi dan menarik, iya kan? Percayalah, dia akan memperlakukanmu seperti dia memperlakukanku. Mau apa kemari, Olivia? Aku mau wawancara kerja. Kau Olivia Richardson? Pewaris grup Richardson? Benar? Tunggu, apa yang barusan terjadi? Itu tadi mantan submisifku. Dia gak senang aku putuskan. Kenapa gak kerja di perusahaan ayahmu? Aku mau buktikan pada diriku kalau aku bisa mandiri. Kenapa tadi kau bilang aku... Kenapa tadi ku bilang kau submisif baruku? Itu cara tercepat mengusir dia. Ibu tirimu mengendalikan ayahmu. Dia mau mengusirmu keluar, jadi kau butuh pekerjaan. Bagaimana kau bisa tahu? Banyak hal yang kau tahu kalau kau seorang CEO. Kelihatannya kau mewarisi sebagian sifat ayahmu yang bermasalah dalam cinta. Kau sendiri berpindah dari satu wanita ke wanita lainnya. Ayah dan anak sama saja. Teruskan saja bicara soal tahu. Suatu saat kau akan kena batunya sendiri. Bukankah harusnya kau yang punya masalah?
Maksudku, kau sendiri yang bawa drama mesum ini ke kantor. Kau pikir aku libatkan kehidupan pribadiku ke tempat kerja? Lepaskan celana dalammu. Taruh di atas meja. Selamat datang di penerbangan 233 dari Nairobi ke Los Angeles. Wi-Fi sudah bisa digunakan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Lady Thunder, tunanganmu lulus dari Stanford hari ini. Kami sudah memastikan tawaran jalur kemitraan untuk jadi Whitmore. Makan malam perayaannya sudah disiapkan. Dimulai begitu kau mendarat. Baiklah. Kerja bagus, Adam. Selain itu, Sebastian Whitmore dari grup Whitmore menghendaki kita berinvestasi padanya. Kirimkan CV-nya. Sebastian Whitmore adalah pendiri Whitmore AI Technology. Pewaris grup Whitmore tercatat sebagai keluarga terkaya kedua di Amerika Utara. Parker, bilang pada nenekku aku nggak akan menikahi wanita Caldwell itu. Bos, keluarga Caldwell adalah kesempatan kita masuk Thunder Circle. Kelompok berpengaruh bernilai triliunan dolar. Nenek melihat ini sebagai kesempatan emas kita. Kita nggak bisa menolaknya. Jadi aku akan dilelang dalam pernikahan tanpa cinta? Itu nggak adil bagiku atau dia. Keluarga Caldwell telah melampaui pangsa pasar kita. Kecuali kau menikahi orang lain. Menikahi orang lain? Menikahi orang lain? Sepertinya tombol itu yang buat panggil kru. Oh, terima kasih. Pertama kali naik pesawat komersial ya? Iya, aku terbiasa dengan sesuatu yang sedikit berbeda. Lady Thunder, chef sudah menyiapkan favoritmu. Sashimi ikan salmon dan tart blueberry dari Zurich. Jadi, ada urusan apa di Afrika? Sekedar pekerjaan sukarela, membangun penampungan, merawat anak-anak. Wow, itu sebenarnya cukup keren. Terima kasih. Mungkin dia nggak dibayar untuk pekerjaan itu. Tapi dari caranya bicara, seolah itu berarti dia pastilah salah seorang jenius yang langka itu. Mungkin. Omong-omong, aku Sebastian. Eleanor. Eleanor, ini kedengarannya mungkin gila, tapi maukah kau menolongku? Menolong apa? Biar kau katakan terus terang siapa diriku. Aku CEO grup Whitmore, pewaris keluarga Whitmore. Aku punya 5 properti dan 2 bangunan pribadi. Pendapatan tahunanku $1 miliar. Dan aku ingin kau jadi istriku. Apa? Maaf, apa? Itu pernikahan palsu saja. Hanya selama setahun aku butuh seseorang memerankan istriku. Kelihatannya kau baik hati. Begitu rupanya. Ternyata kau gila. Aku serius, Eleanor. Kau bisa mempercayaiku. Aku nggak punya skandal, nggak kecanduan, nggak ada yang aneh-aneh di masa laluku. Kalau setuju, kita urus dokumennya hari ini. Dan ku beri kau 100.000 per bulan dan 1 kondominium tepi pantai atas namamu. Kau benar-benar salah pilih orang. Aku sudah tunangan. Aku kembali untuk menikah. Oh, itu di luar dugaanku. Maafkan aku. Gak apa-apa. Begitulah. Kurasa aku terpaksa menerimanya. Menurutku kok sepenuhnya nggak berdaya. Anak perusahaan AI-mu di bawah grup Whitmore kan? Itu punya potensi. Thunder Circle memantaunya. Tapi kalau tawaranmu itu untuk memikat mereka, kau pasti gagal. Benarkah? Memangnya kau tahu apa? Paham dunia bisnis, gadis kecil. Oh, lucu sekali. Apalagi dari pria yang barusan melamar gadis kecil ini. Kapan ya? 5 menit lalu? Kita mungkin gak bisa menikah, tapi aku masih bisa membantumu. Tunggu, kau mau apa? Tunggu, kau mau apa? Memperbaiki penawaranmu. Meminta investasi 100 juta. Lucu. Cobalah 100 miliar. Apa katamu?
Nah, begitu lebih baik. Apa yang kau lakukan? Apa kau mengirimkannya? Kau meremehkan dirimu sendiri. Kau sudah membajak tawaranku. Apa kau tahu perbuatanmu? Aku membantumu. Membantu? Itu yang namanya membantu? Tuan, Nona, semua baik-baik saja? Iya, baik. Dia baru kirim investasi 100 miliar. Dia agak emosional. Emosional? Dia tidak apa-apa. Ya, selamat. Percayalah padaku, Thunder Circle nggak main jumlah kecil. Jadi, 100 juta itu namanya penghinaan. 100 miliar, disitulah negosiasi dimulai. Kau harus berpikir lebih besar. Kau serius bilang begitu? Terima kasih kembali. Bagus sekali. Kau mengacaukan fileku, kau mempermalukanku di depan umum. Selamat, kau adalah wanita paling menyebalkan yang pernah kutemui. Untung saja kita nggak akan jadi menikah, iya kan? Ku berikan untuknya investasi miliaran dolar, bilang terima kasih pun enggak. Sudahlah, Daniel nggak akan gitu. 5 tahun terpisah, dia akan terkejut saat melihatku. Kau yakin mau melakukannya? Afrika itu jauh, bukan sekedar jalan-jalan. Aku akan mengubah dunia, Den. Kau selalu tahu itu impianku. Ini, saat kau pulang, kita akan menikah. Anakku, lihat ini. Seluruh pesta ini hanya untukmu. Grup Whitmore nggak melakukannya untuk sembarang orang. Akhirnya kita berhasil. Dan ini baru awalnya saja, Bu. Kau tahu impianku adalah jadi seorang seperti Sebastian Whitmore, CEO itu. Tapi dia orangnya misterius. Gak seorang pun pernah melihatnya di publik. Tapi aku akan menemuinya hari ini. Setelah bertahun-tahun kubiayai, Daniel akhirnya berhasil. Dokter, rekanan di grup Whitmore. Saatnya dia tahu identitas sejatiku dan memulai kehidupan manis kita bersama. Kami akan bertemu di sini. Itu Eleanor? Bukankah dia merengek ingin tinggal di luar negeri? Mau apa dia ke sini? Daniel. Selamat ya, Daniel. Eleanor? Aku dengar kabar penawaran itu. Aku mau memberimu kejutan. Kenapa kau kemari? Aku pulang naik pesawat. Demi kau. Biar ku tebak. Kau dengar soal penawaran dari Whitmore. Gajinya. Lalu kau memutuskan untuk kembali. Apa? Jangan berlagak kaget. Kau menghilang selama 5 tahun. Lalu begitu dia berhasil jadi rekanan, kau kembali membawa bunga diskonan dan sebuah nama kosong. Harusnya nggak usah datang, Eleanor. Ini, apapun hubungan kita dulu, sudah berakhir. Apa? Kita putus saja. Tapi, kenapa? Ini adalah yang sudah kita bangun selama 5 tahun terakhir. Kau bilang kau mencintaiku. Kau pikir Daniel mencintaimu? Jangan konyol. Putraku bergelar doktor. Dia baru jadi rekanan di Whitmore dengan gaji 30 juta per tahun. Sedangkan kau menghilang ke Afrika untuk jadi pengasuh anak-anak. Memangnya kau pikir kau pantas dengannya? Ibuku, benar. Kita nggak sama lagi. Nggak sama lagi? Lihat sekelilingmu. Ini adalah pesta yang diadakan grup Whitmore untukku. Orang-orang ini, para investor, warisan, kekuatan, sesungguhnya. Memangnya kau pikir
Aku akan perkenalkan mereka pada seseorang yang memalukan. Aku memalukan. Jadi itu yang membuatmu berubah? Satu tawaran dari grup Whitmore dan mendadak kau nggak tersentuh? Bagaimana kalau ku bilang grup Whitmore nggak berarti apa-apa bagiku? Dasar kecoa sombong! Beraninya kau mengejek firma terbaik di negara ini. Ibu. Baiklah. Mau tahu kenapa grup Whitmore memberimu penawaran itu? Karena ada seseorang yang menjaminmu. Seseorang yang gak berani mereka abaikan. Dan seseorang itu adalah aku. Maaf, apa? Kau yakin? Tuan Whitmore, kau pasti nggak akan percaya. Thunder Circle menyetujui investasi langsung pada kita. Apa? Jumlahnya 100 miliar dolar. Apa? Itu perintah Lady Thunder. Kau tahu pemimpin misterius yang menjalankan Thunder Circle? Ini adalah kepulangan resmi pertamanya ke Amerika Serikat dan kita target pertamanya. Kita mendapatkannya. 100 miliar. Begitu lebih baik. Ternyata dia benar. Harusnya memang 100 miliar. Parker, temukan wanita itu. Wanita yang mana? Wanita di penerbangan Nairobi itu, Eleanor. Terserah apapun caranya, pokoknya temukan dia. Baiklah, tapi kau mau apa dengannya? Aku akan menikahinya. Tunggu dulu. Apa? Belum pernah kutemukan wanita yang begitu menantang seperti dia. Dialah wanita yang kuinginkan. Dasar jalang egois. Memangnya kau pikir kau siapa? Aku paham, Eleanor. Kau bukannya sedih karena diputuskan. Kau cuma marah soal uang yang kau berikan padaku. Bilang saja berapa. Begitu dapat gaji pertamaku dari Whitmore, akan kulunasi. Dan kemudian kita selesai. Itukah anggapanmu? Kau pikir aku menagih uang yang kuberikan padamu? Bagaimana kalau 100.000? 200.000? Daniel. 3. Itu penawaran terakhirku. $300.000 sayang. Kalian pikir aku datang ke sini demi uang? Ambil saja uangnya dan pergi. Daniel harusnya sudah memutuskanmu sejak dulu. Entah apa yang sebenarnya kau lakukan di luar negeri. Maksudnya bicara begitu apa ya? Maksudku, kalau kau nggak menjual diri, dari mana lagi kau bisa punya uang untuk membiayai pendidikannya Daniel? Memangnya kau berharap aku percaya kau punya uang sebanyak itu dari mengasuh anak-anak? Apa? Beraninya kau? Eleanor, dengan mengingat 7 tahun kebersamaan kita, ambil saja uang itu dan pergi. Daniel, bagaimana kau bisa nggak punya perasaan? Dia sudah muak denganmu. Camkan itu di kepalamu. Jangan pedulikan dia. Oh, di mana Margaret? Bukannya katanya dia mau datang malam ini? Ya, dia bilang mau urus sesuatu lebih dulu, tapi dia akan segera kembali. Margaret? Margaret, putri dari James West, wakil ketua grup Whitmore. Boleh dibilang orang kedua setelah Sebastian. Hanya seseorang seperti dialah yang cocok jadi pasangan putraku. Kaya, silsilah keturunannya jelas. Sedangkan kau hanyalah kekeliruan yang gak seharusnya dia lakukan. Eleanor, Margaret sedang menuju kemari. Kau harus pergi dari sini. Percayalah padaku, kau nggak akan mau berada di sini saat dia masuk, karena begitu melihatnya, kau akan merasa malu. Jadi itu sebenarnya inti semua ini. Ini bukan soal pekerjaannya. Ini tentang dia. Ini tentang Margaret. Aku bisa membangun sesuatu yang lebih besar dengannya. Benarkah? Jadi kau pikir bisa membangun sesuatu yang lebih besar dengannya daripada denganku? Kau? Yang benar saja. Jadi? Kau mengira kau lebih baik dari aku? Margaret sayang, kau sudah datang. Jadi, kau pasti Eleanor, mantan pacarnya Daniel. Kau terlihat persis seperti yang kubayangkan. Gaun dari toko obrolan,
Wajah biasa saja masih saja menempel pada pria yang meninggalkanmu bagai sampah nggak berguna. Jangan pedulikan dia. Dia nggak pernah pantas bersama Daniel. Dia cuma bayangan menyedihkan yang terus menempel. Jadi kau mengira bisa bersaing denganku? Aku Margaret West, putri dari James West, wakil ketua grup Whitmore. Sedangkan kau nggak layak jadi kotoran di bawah sepatuku. Kau benar. Nggak sepertimu, aku nggak perlu mendompleng jabatan ayah untuk dianggap penting. Apa kau bilang? Memangnya kau pantas membantah perkataanku? Enyah dari sini sebelum kusuruh satpam menyeretmu keluar seperti seekor tikus jalanan. Tepat sekali. Ini seremoni untuk kalangan elit, bukan para pengemis. Ada apa ini? Ah, Margaret. Semua baik-baik saja? Kenapa kau nggak tanya dia? Daniel campakkan dia, dan sekarang dia datang mengacaukan pestanya. Wah, Dr. Prescott dipilih oleh Tuan Whitmore sendiri. Jadi apapun yang terjadi di sini, kau sudah keterlaluan. Tepat sekali. Lihatlah sekelilingmu. Mereka bukanlah tamu-tamu biasa. Ini orang-orang terbaik Whitmore. Para CEO, profesional, orang-orang yang menjalankan kota ini. Dan kau hanyalah seorang putus kuliah yang menganggap mengasuh anak-anak di Afrika adalah sebuah karir. Aku mengelola sebuah badan amal. Oh, amal. Seperti itukah kita sebut pengangguran sekarang? Sayang, akui saja kau bokek tapi terlalu sombong buat cari pekerjaan. Semuanya, kita semua tahu kenapa dia kemari. Untuk mengejar putraku. Berharap putraku menyeretnya keluar dari selokan. Rupanya dia wanita matre. Menyedihkan sekali. Lain kali kalau mau masuk kalangan elit, cobalah lulus dari kuliah dulu. Kau dengar itu? Inilah kenyataan. Putraku, dia seorang dokter, calon rekanan, dan kau hanyalah lumpur di sepatunya. Sekarang merangkaklah kembali ke dalam gua tempatmu berasal. Dongengmu sudah tamat. Eleanor, seorang wanita boleh saja miskin atau nggak berpendidikan. Tapi, delusi, disitulah aku menarik garis batas. Gak peduli apapun katamu pada diri sendiri, aku nggak akan pernah menikahimu. Lucu sekali. Kau tahu kesalahan terbesarku? Mempercayaimu. 7 tahun. 7 tahun lamanya bekerja untuk mengirimimu uang untuk membiayai kuliah dan sewamu, dan seperti inikah akhirnya? Jangan memutar-balikan itu. Aku nggak memaksamu melakukan itu semua. Aku nggak memutar-balikan apapun. Aku yang membiayai kuliah doktoralmu. Aku membantumu masuk ke dalam Whitmore. Dan begitu kau menggapai kesuksesan, kau mencampakkanku. Ku bilang akan kubayar kembali. Apalagi yang kau mau? Ini bukan sebuah transaksi. Itu bukan penyesalan, Daniel. Itu kepengejutan dalam sebuah cek. Kita sudah selesai. Dasar jalang gak tahu diri. Sudah cukup. Aku muak dengan segala tantrummu. Nyahlah dari kehidupanku. Astaga, lihat dia. Begitu menyedihkan. Ada yang bisa ambilkan aku handuk? Wajahnya mulai membuatku mual. Nona, cukup sudah. Dr. Prescott adalah aset bagi grup Whitmore. Tapi kau mempermalukan dirimu sendiri. Nyahlah. Kami sudah temukan Eleanor, Tuan. Di mana? Dia di kantor pusat Whitmore, di acara penyambutan Prescott. Tapi suasananya mulai kacau. Dr. Prescott. Cepat, kembali ke kantor pusat sekarang. Kau lihat itu? Semua yang ada di sini tahu kau mempermalukan dirimu sendiri. Pergi sajalah, Eleanor, sebelum situasinya semakin buruk bagimu. Memburuk? Apa karena aku berdiri di tempat yang bukan seharusnya? Kau mau terlihat konyol? Baik. Tapi jangan harap aku akan menyelamatkan saat semua ini merugikan dirimu sendiri. Menyelamatkanku? Ironis sekali.
Kau nggak berhak. Nggak pernah punya. Peringatan terakhir. Keluar sendiri atau akan kusuruh satpam menyeretmu keluar. Silakan. Panggil keamanan. Tapi kalian harus tahu, aku datang ke sini karena aku berhak ada di sini. Nggak ada seorang pun yang berhak mengusirku sekalipun itu Sebastian. Buruan, terserah apapun caranya, antarkan kepadanya. Ya, Tuan. Eleanor, apa kau paham arti nama Sebastian Whitmore di sini? Wow, ternyata kau lebih idiot dari yang kukira. Kau baru saja menghina pria yang membangun kerajaan bisnis ini. Ayahku saja tidak berani menantangnya, tapi kau tamatlah riwayatmu. Dalam duniamu, Sebastian mungkin gak tersentuh, tapi dalam duniaku, dia hanyalah seorang pria. Andai jadi dirimu, aku akan lebih khawatir karena kau telah menamparku. Sebastian mungkin gak akan diam begitu saja. Kau benar-benar ingin mati ya? Eleanor, aku paham. Kau marah karena kita putus, tapi sekarang kau membesar-besarkannya. Mengejek Tuan Whitmore seperti itu. Sebenarnya aku akan menawarkan padamu pekerjaan sebagai pesuruh di sini. Tapi gara-gara ini, kurasa kau gak pantas mendapatkannya. Kau akan merekomendasikanku jadi pesuruh? Apa kau tahu betapa kompetitifnya bekerja di sini? Bahkan satpam kami pun punya gelar. Sedangkan kau, kuliah saja nggak lulus. Jadi itu anggapanmu padaku? Itu kenyataannya. Tapi setelah semua kejadian ini, percayalah padaku, Eleanor. Whitmore nggak punya tempat untukmu. Aku nggak butuh rekomendasimu. Dan soal apakah Whitmore punya tempat untuk atau enggak, kenapa kau nggak tanyakan sendiri pada Sebastian Whitmore? Di mana dia? Di mana dia? Aula konferensi. Suasananya tegang. Dari yang kudengar, dia dan Daniel Prescott dulunya bertunangan. Lalu dicampakkan. Mereka sudah putus? Iya. Kalau begitu aku nggak perlu lagi repot-repot berebut tunangan orang lain. Apa tujuanmu kemari, Eleanor? Seriuslah, kau mau mempermalukan diri di depan umum? Aku tahu apa niatnya. Dia nggak bisa mendapatkanmu, jadi mencoba menyeretmu hancur bersamanya. Oh, balas dendam? Mantan yang menyedihkan. Tenang saja, Daniel. Aku mendukungmu. Ingatlah, ayahnya Margaret adalah wakil ketua. Dengan dukungan mereka, apapun trik yang kau lakukan akan gagal. Percayalah. Begitu Tuan Whitmore sampai di sini, waktunya mungkin hanya tersisa 5 menit saja. Aku nggak percaya betapa bodohnya dirimu, Eleanor. Sejujurnya, meninggalkanmu adalah keputusan terbaik yang pernah kulakukan. Benarkah? Saat kebenaran terungkap, kau akan sadar itu kesalahan terbesar. Ya? Tuan Whitmore datang? Tuan Whitmore datang langsung dari bandara. Dia sekarang ada di lobi. Tunggu, dia benar-benar datang? Astaga, dia kemari demi Daniel. Kalian dengar itu semuanya? Sebastian Whitmore datang kemari demi putraku. Ini dia. Nggak seorang pun bisa menyentuh kita sekarang. Kau dengar itu, sayang? Grup Whitmore nggak terima gelandangan. Cepat keluar. Mumpung kau masih punya kaki untuk berjalan. Ini penawaran terakhir untukmu, Eleanor. $500,000. $500,000 untuk dia? Ini sepadan supaya dia nggak mengacau malamku. Ambil uang ini, Eleanor. Menghilanglah. Ini 10 kali lipat lebih banyak dari yang pernah kau lihat seumur hidupmu. Berpikirlah yang pintar. Ambil ini dan nyala. Kau banyak bicara soal kekuasaan, Daniel. Tapi begitu kau sadari kebenaran tentang siapa diriku sesungguhnya, kau akan memohon padaku untuk melupakan momen ini. Sial, apa-apaan itu? Kau berani mempermalukanku?
Jadi kau sekarang seorang berpengaruh, ha? Seseorang yang akan mengubah keadaan? Silakan saja. Buatlah pernyataanmu. Tapi kalau itu omong kosong, kau akan merangkak keluar dari sini dengan mencium sepatu setiap orang. Ayolah, orang berstatus rendah seperti dia bahkan gak layak mencium sepatu setiap orang di sini. Dia istriku. Status itu cukup tinggi bagimu? Tuan, jamuan pertunanganmu 5 jam lagi. Kau bisa saja kirimkan mobil untuk menjemput siapapun ini. Nggak ada jamuan pertunangan tanpa kehadirannya. Pertunangan tanpa kehadirannya, dan siapa yang begitu penting hingga pria yang paling kaya dan berkuasa di dunia rela menjemputnya. Dia adalah kakak perempuanku. Satu-satunya keluarga yang kumiliki dan dia sedang hamil 3 bulan. Jadi ya, dia memang sepenting itu bagiku untuk menjemputnya. Maafkan aku, Tuan. Gak apa-apa. Ayo kita temui dia. Ali! Enzo! Turunkan aku. Maaf, bayinya. Sudah 6 tahun lamanya. Aku sangat merindukanmu, kakak. Aku juga rindu padamu, Enzo. Aku bahagia adik kecilku akan bertunangan. Mari ku sapa keponakanku. Hei, nak. Kau senang bertemu pamanmu, Enzo? Kau sudah di rumah sekarang, sobat. Kau dan ibumu adalah tanggung jawabku sekarang. Gak seorang pun yang akan berani mengganggumu. Astaga, bukankah itu Lorenzo? Bersulang. Sophie! Sophie, tunanganmu berselingkuh darimu. Aku melihat tunanganmu bersama wanita lain. Gak mungkin, gak mungkin. Kau pasti salah lihat. Enzo gak akan pernah melakukan hal itu padaku. Oh, Sophie! Dia menutup teleponku. Aku senang kau bisa datang, Ali. Kau membesarkanku setelah ayah dan ibu meninggal. Kau mengelola grup Dia Luka sampai aku berusia 18. Aku bersyukur atas segala yang telah kau lakukan. Aku kakakmu, Enzo. Kita keluarga. Itulah yang dilakukan keluarga. Sekarang keluarga Dia Luka akan semakin bertambah besar. Astaga, apa dia hamil? Aku harus beritahu Sophie. Tidak. Astaga, Sophie, aku turut prihatin. Apa yang akan kau lakukan? Tunggu sebentar. Sophie, ada apa? Lorenzo, kau memang bajingan, penipu. Lorenzo, kau memang bajingan, penipu. Apa? Ku peringatkan kau ya, kalau kau berani bawa cewek matre dan bayi haramnya itu masuk rumah kita, akan kucincang dia dengan tanganku sendiri. Sophie, aku gak akan pernah melakukan hal seperti itu. Nanti kita bicara lagi, oke? Astaga, kalau dia membawa mereka pulang, kau gak akan jadi nyonya Dia Luka lagi. Bayi haram itu akan jadi pewaris dari grup Dia Luka. Sophie, kau akan langsung ditendang. Aku gak akan biarkan hal itu terjadi. Aku sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun berencana untuk menikah dengan Lorenzo Dia Luka. Kalau sampai rubah betina itu dan bayi haramnya itu muncul, mereka berdua akan mati. Ibu, awasi dia. Apa semuanya baik-baik saja antara kau dan Sophie? Ya, Sophie hanya sedikit kesal karena dia nggak ada di sini untuk menjemputmu. Begitulah. Dia mengagumimu, Ali.
Dia bilang padaku ingin jadi seperti dirimu. Andai kau nggak memaksa datang sebagai kejutan, dia pasti ada di sini juga. Perlakukan dia dengan baik, oke? Sebentar lagi kau akan jadi suaminya. Wanita suka bila pria bersikap baik pada mereka. Ya. Ya. Ayo, mari kita pulang. Kita lihat saja kemana kau pergi nanti. Dasar jalang. Apa Sophie nggak masalah kalau aku tinggal di sini? Karena ini kan rumahmu. Kau ini bicara apa? Ini rumahmu, kau tumbuh besar di sini. Aku bisa menginap di hotel saja. Ali, adik macam apa aku kalau membiarkan kakakku yang janda sampai menginap di hotel? Aku turut berduka atas kehilanganmu, Ali. Itu kecelakaan pesawat terbang. Bukan salah siapa-siapa. Ayo, mari kita masuk. Sophie pasti akan senang melihatmu. Ya. Sophie, dia bawa pelakor itu masuk ke dalam rumah. Apa? Beraninya dia bawa selingkuhannya ke rumah kami. Ayo kita habisi pelacur nggak tahu malu itu. Aku melarang mereka mengganti apapun di kamarmu. Kau biarkan semua seperti saat ku tinggalkan. Seperti ku bilang, Ali, ini adalah rumahmu. Aku ingin kau merasa seperti di rumah. Apa Sophie nggak masalah? Aku tinggal di sini setelah kalian menikah. Ali, Sophie sayang padamu. Dia selalu membicarakanmu. Dia pasti senang kalau tahu kau tinggal bersama kami. Oke. Aku ada urusan yang harus kutangani. Hubungi aku kalau butuh apa-apa. Oke. Jangan terlalu keras bekerja. Pasti. Aku harap kau suka hadiah pertunanganmu, Sophie. Aku menggadaikannya seharga $3 miliar demi menyelamatkan grup Deluca. Sekarang, kudapatkan kembali dengan harga 5 miliar. Aku harus berikan warisan keluarga ini kepada Sophie. Enzo, apa ada yang ketinggalan? Dasar pelacur, gak tahu malu. Pegangi dia. Kalian mau apa? Mengajarimu agar jangan menggoda kekasihku. Ayo. Hentikan. Kau gak akan kemana-mana, pelacur sialan. Tunggu, ini pasti salah paham. Kekeliruan? Bukankah ini sebenarnya yang kau inginkan untuk menggantikanku? Apa? Enggak, aku bukan. Gak usah berlagak lagi, pelacur. Kau menerobos masuk rumahku dan berlagak seolah gak berdosa. Kau pintar menyembunyikan diri, bukankah begitu? Aku sudah bersama Lorenzo selama 3 tahun, tapi gak pernah dengar tentang dirimu. Andai dia gak mendadak membawamu kemari, aku pasti masih belum tahu. Tunggu, kau bersamanya? Kau Sophie kan? Jadi kau mengenalku. Lorenzo memberitahumu segalanya, tapi aku tunangannya. Sedikit pun gak tahu soal selingkuhannya. Tunggu, Sophie, dengar dulu penjelasanmu. Tutup mulutmu, jalang. Ikat dia. Aku akan memberinya pelajaran. Jangan! Jangan lakukan ini. Apa kau tahu siapa aku? Aku tahu.
Kau pelacur nggak tahu malu yang merusak pernikahanku. Sophie, kau akan menyesalinya. Kalau Lorenzo tahu soal ini, dia akan membunuhmu. Aku akan tetap memukulimu meski Lorenzo ada di sini. Aku kakaknya Lorenzo. Aku kakaknya Lorenzo. Kau apa? Namaku Alessia De Luca. Aku kakaknya Lorenzo. Jadi itukah siasatmu? Menyamar sebagai kakaknya Lorenzo? Dasar jalang pembohong! Sophie, tunggu. Bagaimana kalau dia sungguh Alessia? Kau benar-benar percaya omongannya? Pesawatnya Alessia mendarat jam 14. Sekarang jam 13. Pikir saja sendiri. Alessia De Luca adalah seorang legenda. Dia menjadikan grup De Luca yang terkaya saat baru berusia 18 tahun. Mana bisa pelacur ini dibandingkan dengannya? Sophie benar. Selain itu, Sophie mungkin pernah bertemu Alicia. Kau tahu seperti apa wajah Alicia, kan? Aku belum pernah melihat Alessia secara langsung. Tapi dia nggak mungkin Alessia. Kau menggali kuburanmu sendiri, Sophie. Dasar jalang pembohong. Kau nggak berhak bicara di sini. Akan kutunjukkan padamu siapa yang berkuasa. Pegangi dia. Jangan! Jangan! Aku mohon, bayiku. Aku nggak akan biarkan bayi itu melihat dunia luar. Gak seorang pun boleh melukai bayiku. Tundukkan dia. Kau sungguh berani, Jalang. Apa kau tahu siapa ayah bayimu itu? Atau kau memeras setiap pria yang kau tiduri? Ya, kau memanfaatkan bayi itu untuk mendekati Lorenzo, ya kan? Hentikan! Aku bukanlah seperti yang kalian kira. Telepon Lorenzo. Dia akan memberitahumu. Oh, kau pikir pangeran tampanmu akan menyelamatkanmu dengan gagah perkasa? Memangnya kau siapa? Apa menurutmu kau spesial membuka lebar-lebar kakimu demi pria? Aku tahu siasatnya. Dia berpura-pura jadi wanita yang kesusahan demi mendekati pria. Itukah caramu menggoda Lorenzo? Itukah caramu dihamili? Itukah rencanamu untuk menggantikanku? Ya? Hai sayang, ada urusan mendadak yang harus kutangani. Mungkin akan telat datang ke pesta. Bisakah kau ajak kakakku berkeliling lalu antarkan dia ke jamuan? Dia akan datang jam 14. Dugaanku benar, dia bukanlah Alessia. Tentu saja sayang, aku akan memastikannya. Itu Lorenzo! Enzo! Suara apa itu? Nggak ada apa-apa. Cuma kucing liar kepanasan. Kucing liar? Aku sudah menanganinya, tenang saja. Akan kuperlakukan Alessia seperti kakakku sendiri. Terima kasih sayang. Kau tahu betapa berartinya dia bagiku. Sampai nanti. Dah. Itu tadi Lorenzo mengabariku kalau Alessia akan datang dalam 1 jam. Kau memang seorang penipu. Bukan. Biarkan aku bicara dengannya. Tentu. Ayo kita pergi pesta pertunanganku. Kau bisa bilang sendiri pada Alessia De Luca siapa dirimu. Aku nggak boleh mempermalukan Lorenzo di depan umum. Jangan. Lepaskan saja aku. Ayo. Jangan. Selamat, adik. Kau besarkan seorang putri yang begitu cantik. Dan menikah ke dalam keluarga De Luca.
Oh, sungguh beruntung. Ayah pasti sangat bangga bila dia ada di sini. Terima kasih kakak dan adikku. Sophie memang selalu baik hati. Kami merasa terhormat bisa bergabung dengan grup Deliuka. Aku sudah tahu Sophie anak yang luar biasa saat pertama bertemu. Dan kau juga, Carol. Kau membesarkan dia dengan sangat baik. Terima kasih atas pujian kalian. Sungguh mencerahkan hariku. Ya. Semua berjalan dengan baik sampai pelakor itu muncul. Kuharap Sophie sudah menanganinya. Mohon perhatian semuanya. Aku ingin bersulang untuk merayakan pertunangan putriku. Untuk cinta, untuk tawa, dan untuk kebahagiaan selama-lamanya. Putriku Sophie Knight dan Lorenzo De Luca. Bersulang. Bersulang. Kau jalan! Hentikan! Jalan bodoh! Hentikan! Lepaskan aku! Oh. Astaga, Sophie! Ada apa ini? Sophie, siapa ini? Kenapa kau bawa jalan kotor ini ke pesta pertunanganmu? Ibu, kau tahu dia? Benarkah? Dialah pelakor nggak tahu malu itu. Jadi, kaulah pelacur yang menggoda Lorenzo. Tampaknya kau dapatkan ganjaran yang layak. Bagus, nak. Dasar jalang! Kau pikir kau siapa? Hah? Kemari! Dasar jalang! Sialan! Inilah akibatnya kalau kau mencuri dari kakakku. Hentikan! Sekarang baru sakit. Hah? Itukah sakit yang kau rasakan saat kau merangkak masuk ke dalam ranjang kaki iparku? Hah? Hentikan! Lihat wajahnya. Apa yang dia inginkan? Aku yakin dia tipe wanita yang so suci. Iya, benar. Pria suka air mata buaya seperti itu. Dia pasti menjerit seperti itu juga di ranjang. Apa ini? Apa ini? Oh. Indah sekali. Apa ini? Permata merah? Aku pernah lihat ini di TikTok. Apa ini? Ini Everlight? Ya, Everlight. Kau tahu berapa nilainya ini? 5 triliun. Apa? Perusahaanku saja nilainya hanya 10 miliar. Dasar jalang kotor! Aku telah meremehkanmu. Mengingat Lorenzo membelikanmu hadiah yang begitu mahal, bahkan aku saja nggak punya yang sebagus itu. Lorenzo gak memberikan ini padaku. Ini milikku. Milikmu? Maksudmu kau membeli ini? Lorenzo bilang dia akan membelinya dari pelelangan untuk calon mempelai Deluca. Ya, aku membelinya seharga 5 triliun. Kau nggak mungkin punya 5 triliun. Sungguh menggelikan. Sayang, kita hancurkan saja. Jangan! Omong-omong, kurasa itu benar-benar ide yang sangat bagus. Kalau aku nggak bisa memilikinya, demikian juga denganmu. Jangan! Kau akan menyesalinya seumur hidup bila melakukannya. Tolong jangan. Kau pikir kami akan membiarkanmu memamerkan ini di hadapan kami seumur hidupmu? Sayang, mungkin sebaiknya kita jangan hancurkan. Bagaimanapun juga itu harganya 5 triliun. Ayolah, Ayah. Meskipun harganya 5 triliun, perhiasan itu diberikan untuk pelacur ini, bukan untuk kakakku. Oliver benar. Hancurkan sampai berkeping-keping. Jangan! Berikan padaku. Kau nggak sanggup melihat tanda cintamu dihancurkan olehku? Kita lihat saja berapa besar cinta Lorenzo untukmu bila dia tahu kaulah yang menghancurkannya.
Astaga. Mana kesombonganmu tadi, ha? Kau menghancurkan Everlight, Sophie. Padahal kau bisa memilikinya. Kakakku gak bisa memilikinya karena kau menghancurkan hubungannya. Apa kau sedih karena kalung triliun dolarmu berceceran di lantai di hadapanmu? Kau tahu apa yang mungkin akan lebih menyedihkan lagi? Kau sudah banyak menimbulkan masalah, Sophie. Kau mohon jangan sakiti bayiku. Tolong! Siapapun tolong, Biar kumohon. dia rasakan. Jangan biarkan mereka menyakiti bayiku. Apa sebaiknya kita panggil polisi? Jangan, kita kan sepupunya Sophie. Kita pastikan dialah Nyonya Deluca, bukan selingkuhan itu. Begitu Sophie menikah dengan Lorenzo, gak seorang pun akan tahu kejadian hari ini. Gak seorang pun di sini yang akan menolongmu. Lihat dia benar-benar berniat jadi Nyonya Deluca. Memanfaatkan bayi di perutnya untuk naikkan status. Dia benar-benar cewek matre yang nekat. Aku yakin Lorenzo juga nggak ingin bayi itu. Kau yakin dia hamil? Iya, tapi nggak akan lama. Tunggu, kalau kau nggak menyakiti bayiku, aku bisa berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa hari ini. Kau bisa berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa? Memangnya kau kira kau siapa? Dengarkan aku. Ini bukan bayinya Lorenzo. Dia nggak ada hubungannya dengan bayiku ini. Malah lebih bagus lagi. Kau tahu, tadinya aku khawatir kalau bayi haram dalam perutmu itu adalah anaknya Lorenzo. Dia mungkin akan bikin keributan kalau aku menyingkirkannya. Tapi sekarang, nggak ada gunanya dipertahankan. Kalau kau berani melakukan apapun untuk menyakiti bayiku, aku bersumpah nggak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tahan dia. Cepat. Jangan. Aku mohon. Sophie, tunggu. Ini hari besarmu, sayang. Kau nggak boleh mengotori tanganmu. Biar adikmu yang melakukannya. Akan kubuat ini sangat menyakitkan, Jalang. Mohon jangan. Tunggu dulu. Berlutut. Apa yang kau... Ibuku bilang ini hari besarku. Dan aku nggak boleh mengotori tanganku. Tapi aku nggak masalah mengotori sepatuku. Bayiku meninggal. Bayiku. Bawa dia pergi. Kembalikan bayiku. Hey. Kembalikan bayiku. Akan kubunuh kau. Akan kubalas perbuatanmu pada bayiku. Kau membunuh bayiku. Kau pembunuh. Akan kubalas perbuatan. Bahkan kubalas perbuatanmu pada bayiku. Dasar jalan gila. Bayiku. Gaunku. Dia merusak gaunku. Kau membunuh bayiku. Kau jangan macam-macam dengan putriku. Iya. Kau nggak apa-apa, sayang? Rapatku baru aja selesai. Aku baik-baik saja. Aku segera ke sana. Sampai nanti. Lorenzo akan segera kemari. Ambil kandang dan kurung dia. Ayo cepat, siapapun. Tidak.
Apa kita yakin Lorenzo akan berpihak pada Sophie dalam urusan ini? Tentu saja. Dia nggak mungkin berpihak pada selingkuhannya. Itu akan menghancurkan reputasinya. Saham perusahaannya akan anjlok. Kau benar, kau memang benar. Mungkin akan dibunuhnya pelakor kecil ini karena membuat malu di hari pertunangannya. Pastinya. Lorenzo punya koneksi dengan mafia kan? Keluarga Maretti? Iya. Lea, Joy, masukkan jalang itu ke kandang. Kalian semua akan mendapatkan balasannya. Kau hanyalah seorang selingkuhan yang nggak tahu malu. Kakakku akan menikah dengan keluarga Deluca, dan kau akan dapatkan balasan karena berurusan dengannya. Kalau Lorenzo sampai mengetahuinya, kau akan mati. Kalian semua. Nggak akan. Dia akan berterima kasih padaku karena telah menangani skandalnya yang memalukan. Kita lihat saja nanti. Sepertinya aku melihat mobilnya Lorenzo. Cepat selesaikan. Dia akan segera sampai. Apa yang kalian lakukan? Bayinya terlihat sempurna. Iya. Oh ya? Tapi Evelyn, kulit perutmu sensitif dan bisa timbul guratan kulit. Mungkin akan membantu bila suamimu oleskan minyak ini padamu setiap hari. Oke, berarti sekarang kau jadi pemijat. Kelihatannya begitu. Kita lakukan dulu tes darah sebelum pulang. Astaga, tes darah lagi. Kau kan tahu aku takut jarum. Aku nggak bisa. Aku tahu. Nggak apa-apa. Tenang saja. Permisi. Hei, Desi. Kau sudah kembali? Benarkah? Astaga. Tuan Edward, tes untuk istrimu belum selesai. 6 tahun menikah, Edward, dan masih saja abaikan segalanya saat Desi menelpon. Evelyn, Desi lagi sedih sekarang. Aku harus temani dia. Nikmati saja kekemu dan sisakan sedikit untukku, oke? Selamat ulang tahun. Aku turut berduka. Jangan bersedih. Dia sayang padamu. Hei, Desi. Tenang saja, itu cuma geledek. Ya, jangan diputus. Kita ngobrol sampai kau tertidur, oke? Ya. Kupikir setelah Desi menikah dan pindah ke luar negeri, jarak itu akan mendinginkan hubungan mereka. Aku nggak menyangka dia akan kembali. Nggak apa-apa. Aku bisa sendiri. Ini enak. Di sini? Ya. Oke. Oke, kau suka itu? Ini enak. Gila kan? Ini memang gila, iya. Tunggu. Kau rasakan tendangannya? Astaga, dia bergerak. Bayinya mengira kaulah ayahnya. Iya. Oh, rasanya begitu. Evelyn, apa? Kau pulangnya cepat? Kau nggak apa-apa kan? Jangan sentuh aku dengan tangan itu. Kau pasti istrinya, Evelyn. Senang bertemu denganmu. Kau sungguh beruntung punya suami yang begitu baik. Istrimu yang hamil 17 minggu. Nyaris nggak tahan melewati tes darah. Dan harus pulang ke rumah sendirian, sementara kau di sini bersamanya. Sayang, jangan marah. Dia baru saja bercerai, dan kehamilannya berisiko tinggi. Dia butuh aku sekarang. Jangan buat ini jadi aneh begitu, sayang. Tolong jangan marah pada kami. Aku benar-benar minta maaf. Gak seharusnya aku jauhi suamiku yang kasar itu. Aku akan pergi cari tempat yang lain saja. Enggak, kenapa aku mesti marah? Memangnya kalian melakukan sesuatu di belakangku yang bisa membuatku marah? Apa-apaan, Evelyn? Kau serius? Dia itu teman lamaku. Kami besar bersama. Kau tahu ini kan? Sudahlah, tolong. Nggak usah diributkan, oke? Jadi Edward, kami... Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Desi. Aku pergi saja.
Hei, tunggu. Kau nggak boleh sendirian ke tempat lain. Kau tetap di sini. Tunggu sebentar. Dia tinggal di sini. Iya, apa salahnya? Dia bisa pakai kamar bayi. Ayo. Aku nggak bisa cepat-cepat. Naiknya satu-satu. Jujur, aku nggak tahu kau bisa. Aku mencoba. Kamarnya di sini. Pakai saja kamar ini. Sinar mataharinya paling bagus. Tunggu. Kau tahu ada lusinan hotel di sepanjang jalan. Kenapa dia harus tinggal di sini? Kenapa harus di kamar bayi? Berhentilah mengganggunya. Dia hamil dan nggak punya tempat tinggal. Bayinya juga belum lahir. Biar saja dia tinggal di sini. Apa salahnya? Ayo, minggirlah. Dulu saat kita masih kecil dan aku dititipkan ke keluargamu, entah bagaimana kau tahu cara menjagaku. Gak ada yang berubah. Aku tahu kita sudah lama berteman, tapi aku merasa jadi penghalang di antara kalian. Jadi, mendingan aku ke hotel saja, gak masalah. Desi, jangan. Aku kan pernah bilang sebelum kita menikah, sejak kecil kami tinggal serumah dan saling kenal selama 15 tahun lamanya. Dia keluarga. Bagaimana denganku? Bagaimana denganmu? Kau nggak bisa anggap dia keluarga? Hah? Apa? Kenapa nggak bisa baik hati dan pengertian seperti biasanya? Lihat akibat ulahmu. Astaga, dia menangis. Sudahlah, tolong jangan salahkan dia, oke? Ini bukan salahnya. Ini salahmu. Harusnya kau nggak datang. Kau ini sedang apa? Apa kau sudah gila? Maafkan aku, oke? Aku nggak berniat menimbulkan masalah. Aku hanya mencari tempat untuk membuatku merasa betah. Aku akan pergi saja. Daisy! Sialan! Apa-apaan itu tadi? Kau sungguh membuatku kecewa. Sebaiknya kau berdoa untuk Daisy, bayinya baik-baik saja. Atau aku nggak akan memaafkanmu. Pikirkan itu baik-baik. Hei, apa yang kau pikirkan? Aku membawakanmu cake. Sayang, hei. Aku minta maaf. Aku bawakan kau sesuatu. Hah? Bukalah. Ayo, buka. Hah? Kau menyukainya? Terima kasih. Mari kupakaikan. Terlihat cantik kau pakai. Aku tahu aku memang salah. Tapi aku janji padamu, kau dan bayi kita yang utama. Aku beri Daisy kode pintu kita. Kau, apa? Dia cuma... Hei, astaga. Biar ku bawakan. Terima kasih. Mantanku bahkan gak sebaik kau. Bodohnya aku. Itu sebabnya dia mantanmu. Mengira Edward akan bisa move on darinya. Hai Evelyn, kalungmu imut. Aku dan Edward ke pelelangan hari ini. Dan dia memohon padaku untuk membelikan kalung yang paling mewah untukku. Karena janjinya dulu padaku. Di luar nalar kan? Benarkah itu? Ya, Evelyn. Aku selalu menepati janjiku. Kami tadi pergi berbelanja hari ini. Lalu kami lihat kalung ini dan mengingatkannya pada kalung yang pernah dia belikan. Karena aku pikir itu akan tampak cantik kau kenakan. Kenapa nggak aku minta dia belikan saja untukmu? Jadi kau berikan aku kalung miliknya? Apa? Hah? Kau ini bicara apa? Itu kalung baru yang... Apa artinya kalau itu mirip seperti yang pernah kau berikan padanya? Astaga, apa masalahmu sekarang, Evelyn? Kalung itu cantik kau pakai, ya kan? Kau sendiri juga nggak suka pakai kalung. Lalu, apa masalahmu? Lihatlah yang ini. Kau menyukainya? Ya? Bisa tolong kau bungkuskan kalung yang ini? Kekasihku layak dapat permata terbaik di dunia. Evelyn, apa yang kau harapkan? Apa? Aku nggak butuh apapun yang menyimpan kenanganmu.
Apa-apaan itu? Evelyn. Evelyn, astaga, kau baik-baik saja? Ada apa? Hei, Aduh, Daisy. aku harus pergi ke... Oke, kita ke rumah sakit. Ayo, cepat. Aku tahu kau merasa kurang nyaman saat ini. Jadi santai saja dan cobalah rileks demi bayimu, oke? Aku tahu. Itu gila. Sungguh pasangan yang mesra. Pria itu begitu menyayangi istrinya. Wanita itu sungguh beruntung. Tapi kondisimu cukup parah. Kenapa suamimu belum juga kemari? Ya, kalian berdua pasangan yang mesra. Edward, kau bertingkah seolah bayinya adalah yang terpenting. Kau selalu bilang dia bagian keluarga. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana dengan bayi kita? Evelyn, maukah kau kembali ke firma desain? Kami butuh kau di sini. Kau tulang punggung kami. Setelah aku melahirkan bayiku, aku akan memberimu jawaban. Tuan, boleh aku bicara? Kau mengontrol seluruh grup Walton. Kenapa begitu terlibat dengan firma desain arsitektur ini? Bidang usahamu yang lain jauh lebih penting. Karena firma ini milik Evelyn. Dia benar-benar hebat sebelum memilih jadi ibu rumah tangga. Meski dia hanya tunjukkan sekejap gairah untuk kembali, maka akan kupastikan jalan itu disiapkan untuknya. Evelyn, aku sungguh menyesal. Andai saja ku nyatakan perasaanku lebih dulu, mungkin ini gak akan berakhir seperti ini. Tunggu, perlahan jalannya. Pelan-pelan. Maaf. Santai, Daisy. Tenang saja. Awas kepalamu. Tunggu. Daisy sedang hamil tua. Aku rasa kursi belakang mungkin lebih nyaman untuknya. Iya. Daisy lihat di TikTok. Katanya kursi belakang bisa memicu kelahiran dini saat hamil tua. Aku gak bisa ambil risiko itu. Dan kau percaya? Benar-benar konyol. Aku tadi cuma cerita saja, tapi Edward malah percaya. Jangan marahin dia, dia hanya perhatian padaku saja. Tapi hasil tesnya sempurna, jadi kau gak perlu khawatir. Mulai sekarang, tempat itu untukmu. Dan hanya untukmu. Oke. Kelihatannya dia lebih peduli pada aku ya. Hati-hati gaunmu. Hati-hati gaunmu. Masuklah ke mobil, nanti kita telat. Mari ku pakaikan sabuknya. Kau memang perhatian. Edward, aku ada berita bagus. Aku diterima kerja di Excellence, firma desain terkemuka di dunia. Itu luar biasa. Aku tahu. Wow, baguslah. Excellent. Itu firma desain yang kudirikan bersama Erin. Bagus. Bisa kau nyalakan musik riang untuk merayakannya? Apapun untukmu. Ini enak kan? Benar. Daisy, stop. Aku tahu musiknya enak. Aku gak bisa. Naikkan kursinya, aku gak bisa. Naikkan kursinya, bayiku. Ingat kita pergi ke konsernya? Ya, aku ingat. Hah? Ya, itu malam terbaik kita. Gak ada matinya. Aku tahu. Kita begadang sampai jam 5 pagi. Sepertinya jam 6 pagi. Iya, jam 6. Naikkan kursinya. Naikkan volumenya. Oke, baiklah kita lanjut. Kita dansa begini. Lihat, seperti ini. Ingat dansa ini? Oh iya, tentu saja. Hati-hati langkahmu. Kau benar-benar menjaga kami. Bisa-bisa bayinya menyangka kau ayahnya. Terima kasih. Ada apa? Kau gak enak badan? Aku nyaris kehabisan nafas di belakang sini.
Aku tadi menjerit sekeras-kerasnya, kau nggak dengar. Maafkan aku, Edward tadi terlalu gembira. Aku diterima kerja jadi dia nggak perhatikan. Jangan begitu. Jangan merasa bersalah. Itu bukan salahmu. Aku senang kau diterima kerja. Aku gembira. Tentu saja. Ayo. Jangan sentuh aku. Oke. Astaga. Lihat ulahmu. Sial. Astaga. Ayo bangun. Kenapa kau selalu jahat pada Daisy? Ini semua ulahmu sendiri. Edward, mungkin selama ini aku hanyalah gadis cadangan bagimu. Ayo, kita masuk. Kau nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Sudah baik kan? Ayo, cobalah. Aku tahu cookies manis adalah kesukaanmu. Terima kasih. Iya. Cookies minta maaf ini nggak ada artinya. Kau masih nggak paham maksudku sebenarnya. Astaga, ini benar-benar enak. Rasanya seperti cookies buatanmu dulu. Dari mana kau tahu mentega kacang itu kesukaanku? Mentega kacang? Astaga, aku alergi berat kacang-kacangan. Aku tahu, belakangan ini kau merasa sedih. Jadi aku ingat kalau kau dulu suka itu. Iya. Astaga! Apalagi sekarang, Evelyn? Setiap kali aku bicara dengan Daisy, kau buat ulah. Apa? Hah? Ada apa? Astaga, hentikan ulahmu. Kenapa kau banting piringnya? Itu cookies kesukaan Daisy. Jantungku masih berdebar, aku benar-benar takut. Baiklah, cukup. Kalau kau gak enak badan, kenapa gak istirahat di kamar? Kenapa kau malah mengganggu kami? Ya? Ayo, bangun. Ayo, aku muak dengan semua ini. Pikirkan perbuatanmu. Aku nggak bisa bernapas. Maafkan aku, bayiku. Apa? Hah? Bagus sekali, kita akan punya bayi. Kita akan punya bayi. Kau tidak apa-apa kan? Gak apa-apa. Baguslah. Edward, aku masih belum puas. Kau suka sama Dan itu? kau diam saja melihatku makan. Iya. Dan itu buatku malu. Iya, aku diam saja. Bayi itu sudah mati. Dan mungkin itu adalah akhir dari kita. Tamat sudah, Edward. 911, apa keadaan daruratmu?